Halo, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita membahas tentang perdagangan daring, yaitu konsep pemasaran dan periklanan dari e-commerce. Ya, oleh materinya konsumen online, model perilaku umum konsumen, dan keputusan pembelian online. Hari ini kita bicarakan sampai nomor 4 ya, komunikasi pemasaran pendukung dalam tahapan keputusan konsumen dan model perilaku konsumen online. Menurut pakar ya, salah satu pakar pemasaran yaitu Pak Hermawan Kertajaya, eh, itu tidak peduli apakah bisnis itu berjalan mundur ketika pandemi maupun berjaya saat pandemi, storming maupun windfall, growing or declining, maka setiap bisnis perlu melakukan yang namanya preparing, mempersiapkan diri supaya pada saat post pandemi itu apa yang harus dilakukan ya. Apakah harus luring dan sebagainya, harus dipersiapkan semuanya, dan pada saat akhirnya ada long term actualizing semua planning yang ada. Baik, Indonesia akan menuju negara yang maju tahun 2030 ya. Ini menurut Pak Herman Kertajaya juga, dikarenakan pada tahun 2030 itu adalah the great realizations of Indonesia, di mana ada bonus demografi. Bangsa Indonesia kebanyakan usia produktivitas, kemudian Sustainable Development Goals 2030 dari pemerintah ya, rencana jangka panjang. Juga nomor 4 Platform for Golden Indonesia 2045. Kemudian generasi Z ya, yang baru ini sudah mulai dewasa, dan juga national optimism dari pandemi ini. Menurut pakar lain yaitu Yuswo Hadi, itu terjadi 4 perubahan besar dalam perilaku konsumen pada saat pandemi 19, yaitu pertama, stay at home lifestyle, gaya hidup working, living, playing. Ya, karena social distance, gaya hidup tinggal di rumah. Kedua, mengacu pada bottom of the pyramid, walaupun pada dasarnya orang-orang pengen ke level 2, level 3. Piramida Maslow itu yang paling rendah itu adalah makanan, minuman, dan rasa aman. Bukan rasa aman ya, papan sandang pangan. Jadi keamanan jiwa raga ya diperlukan. Lalu mega shift yang ketiga, perubahan besar ketiga adalah go virtual, di mana pada saat ini orang-orang pada menghindari kontak fisik ya, menghindari beralih menggunakan media maya, digital, virtual. Yang keempat itu empathic society, masyarakat mulai mengembangkan rasa empati, peduli, belas asih dan sebagainya. Kalau bicara mengenai data tahun lalu 2020, itu ada perubahan besar dalam kebiasaan media, di mana menonton secara signifikan ya, kayak berita-berita yang ada meningkat 35%. Ini menurut Media Sosial Hootsuite ya. Menonton film streaming meningkat 29%. Lalu menghabiskan lebih banyak waktu memakai chattingan messenger meningkat 24%. Memakai sosial media meningkat 23%, dan juga menonton TV dalam broadcast televisi channel yaitu YouTube itu 19%. Dari segi usia yang paling banyak adalah anak-anak muda 16 sampai 24 tahun ya. Dan semakin menurun seiring dengan usianya. Di dunia ini yang paling sering dipakai adalah Facebook, lalu diikuti oleh WhatsApp dan YouTube dan lain-lainnya. Nah, mengenal perilaku konsumen dan audiens di internet ya, di netizen ya, kita bilang kan konsumen online, netizen ya. Prinsip pertama dari marketing dan sales adalah know the customer, kenali pelanggan Anda. Kenali apanya, siapa yang online, siapa yang sering belanja online, dan kenapa mereka belanja online, apa yang mereka belanjakan. 3 hal ini penting sekali. Know your customers, KYC. Growth rate semakin lamban di negara maju seperti Amerika Serikat ya. Zaman pertumbuhan populasi internet yang sangat kencang sudah berakhir di sana. Namun dalam segi intensitas dan cakupan itu meningkat terus menerus. Contohnya data ini ya,
Internet penetration tahun 2020 ya, di Amerika Serikat sudah 87% penetrasi dari internet ya, bahwa pemakaian internet sudah 87%, sisa 13%. Indonesia masih 63%, masih banyak ruang ya, untuk tumbuh. Tahun 2016 lebih dari 80% penduduk AS memakai internet, menghabiskan hampir 5 jam lebih per hari. Penyebaran di lingkungan remaja sangat kencang ya. 90% orang-orang remaja online setiap hari. 25% internetnya nggak pernah putus setiap hari, terus menerus. Kira-kira 2,5 miliar penduduk dunia, 75%-nya pemakai internet ya, mengakses internet memakai mobile phone ya, telepon genggam. Jadi waktu yang dihabiskan memakai internet ya tahun 2020 ya, itu di Indonesia rata-ratanya ya, dari usia 16 sampai 64, rata-rata pemakaian waktu di internet adalah 8 menit ya, 7 menit 59 detik. Di Amerika Serikat bahkan jauh lebih rendah, 6 menit 40 detik ya. Nah, netizen, internet audience, semakin banyak waktu yang dipakai online, menjadikannya semakin nyaman dan akrab dengan fitur. Ya, maka semakin sering pula layanan bisa ditelusuri, bisa dicari. Beberapa kelompok demografi bahkan punya persentase yang jauh lebih tinggi akan pemakaian online. Kalau bicarakan mengenai spesifik demographic groups ya, kita bicarakan mengenai etnis, penghasilan, usia, pendidikan, jenis kelamin. Bisa juga kaum muda, pria pendidikan sarjana, penghasilan tinggi yang mendominasi internet biasanya. Lebih kurang persentase yang sama dari 80 pria dan wanita memakai internet di Amerika Serikat sekarang nih. Persentase lebih kurang sama. Dari segi etnis, penghasilan, usia, pendidikan, jenis kelamin itu punya dampak. Dampaknya terhadap apa? Demografi ini. Dampaknya terhadap perilaku online ya. Lalu pembelian produk online, online banking, hiburan-hiburan seperti non-film, games, Facebook dan sebagainya. Apa sih hubungan antara broadband dan juga ponsel? Jadi broadband itu ya kita tahu bahwasanya adanya ketidakmerataan akses broadband dan koneksi internet berkecepatan tinggi ini. Lansia, orang lanjut usia, penghasilan dan juga pendidikan yang lebih rendah itu mengakses broadband jauh lebih rendah ya. Rumah tangga yang non broadband masih mengakses internet melalui ponsel, yaitu melalui tethering atau pemberian hotspot ya. Online consumer behavior, perilaku konsumen online. Bagi para marketer, audiens broadband memberikan kesempatan unik ya dalam hal kampanye pemasaran multimedia ya, karena kecepatan mereka yang tinggi dan juga positioning dari produk, khususnya diarahkan pada audiens yang lebih kaya ya, lebih berada. Nah, untuk toko retail tradisional biasanya faktor terpenting adalah dalam bentuk penjualan itu adalah lokasi ya, 3 kali. Karena tradisional lokasi, tapi untuk retail online, pedagang daring, pelanggan bisa dilayani memakai jasa shipping, yaitu siapa? JNE dan sebagainya. Kantor pos juga bisa, JNT dan sebagainya. Lalu dampak komunitas juga berpengaruh terhadap online consumer behavior. Perhatikan baik-baik ya, bahwasanya komunitas-komunitas itu seperti ini, GoSleep ya. GoSleep peduli dampak COVID nih, berbagi di awal Ramadan. Yes. Ini, peran dari persaingan sosial dalam pengambilan keputusan konsumsi ya, umumnya ada hubungan antara satu orang anggota dari jejaring sosial dengan keputusan pembelian ya. Jadi grup tersebut melakukan pembelian di sana, maka mereka melakukan pembelian di sana juga sama. Adanya rasa connectedness ya, maksudnya terhubung ya, dimana di atas itu top 10 to 15% lebih mandiri, konsumen itu lebih mandiri. Tapi di pertengahan 50% itu melakukan pembelian dari pola teman-temannya. Jadi kebanyakan orang lihat teman-temannya beli apa, di mana mereka ikut ya biasanya. Sosial, maka itu jejaring sosial itu berpengaruh sangat kuat. Maka media sosial berpengaruh sangat teramat kuat ya terhadap kebiasaan shopping dan perilaku pembelian ini. 40% pemakai sosial media telah melakukan pembelian barang, membaginya atau menyukainya di Facebook, Pinterest maupun Twitter. Keanggotaan dalam komunitas online sebuah brand, misalnya Ford ya, Facebook ya, atau Facebook page and community,
punya satu pengaruh langsung terhadap penjualan ya. Biasanya gaming juga ada Facebook page and community juga. Nah, secara tidak terduga kalau bicara showrooming, jejaring sosial meningkatkan ROPO, research online dulu, lalu diikuti oleh purchase online, pembelian online juga, ya, yang membawa lonjakan purchase traffic ke toko fisik ya, di mana produk tersebut dapat dilihat, dicoba, dibeli. Kadang-kadang dilihat, dicoba aja di toko fisik, tapi dibelinya melalui online karena jauh lebih murah, termasuk ongkir. Ya, kan banyak garis ongkir terutama banyak promo ketika Lebaran. Showrooming effect terjadi di mana konsumen berbelanja di toko kemudian berbelanja online. Itu namanya showrooming effect. Apa sih beda showrooming sama web rooming? Oh, ternyata showrooming itu browse-nya, lihat barang-barangnya itu disentuh, dilihat ya di toko, tapi dibelinya di online. Tapi kalau web rooming beda. Lihatnya, dapat informasinya di online, tapi belinya di toko tradisional, buy in stores. Profil konsumen online atau netizen itu orang-orang berbelanja demi apa? Pertama, kemudahan. Ya, saya ingat sekali saya berbelanja online. Kenapa? Karena memudahkan saya. Saya cari-cari di supermarket misalnya Pampers merek A misalnya, di supermarket A misalnya. Saya sudah pergi berkali-kali, cabang-cabang sudah saya pergi seluruhnya. Sudah pergi 2 kali, nggak dapat juga. Cari di online, dapat langsung, dikirim langsung, harganya sama, termasuk ongkirnya. Cepat banget, hemat waktu saya. Kemudahan betul, yes. Kemudian pengurangan biaya transaksi secara keseluruhan. Kalau dihitung-hitung, saya nggak usah habisin waktu saya loh ke supermarket, yes. Betul-betul biaya transaksi secara keseluruhan di cut off, apalagi kalau ada promosi, jauh lebih murah. Coba aja GrabFood dan GoFood ya misalnya kalau ada promo. Trust, kepercayaan terhadap perjual, kan penting banget ya. Pada saat seorang itu bisa dipercaya, maka orang akan belanja kembali secara online. Harga, ketersediaan, ya, free shipping itu penting. Free shipping, availability dan juga price itu pertimbangan penting dalam online consumer. Nah, yang kita masuk yang kedua, yaitu model perilaku umum konsumen dan keputusan pembelian online. Ya, model perilaku konsumen. Jadi ingat ini adalah disiplin ilmu sosial ya, studi akan perilaku konsumen. Itu mencoba meramalkan, menjelaskan keragaman keputusan konsumen. Saat proses pengambilan keputusan konsumen bisa dipahami, maka brand atau pemilik usaha akan punya pengetahuan yang lebih baik dalam memasarkan atau menjual produknya. Biasanya berdasarkan faktor demografis dan beberapa faktor intervening yang antara ya, atau beberapa variabel langsung biasanya. Misalnya di sini. Pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu budaya, sosial, pergaulan mereka, ya, dengan siapa mereka sehari-hari, psychological kejiwaan mereka, ini background factors, faktor latar belakang, berdasarkan latar belakang yang konsumen online punya. Tapi ada variabel-variabel penengah, intervening variable. Ini adalah rangsang-rangsang dari pasar ya. Bisa jejaring sosial maupun komunitas, yaitu perilaku di toko terhadap brand atau rangsangan ada promosi-promosi dari pemasaran atau kemampuan perusahaan sehingga mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, 5 tahapan pembelian online itu adalah sudah pasti ada kebutuhan dulu. Kebutuhan, lalu mencari informasi, lalu dievaluasi mana yang terbaik. Akhirnya tibalah perusahaan pembelian dan juga setelah beli apa perasaannya, itu post purchase behavior. Perilaku pengambilan keputusan ini mirip antara perilaku offline dan online ya. Ketiga, komunikasi pemasaran mendukung dalam tahapan keputusan konsumen. Nah, dalam hal awareness, search, evaluation of alternative, purchase dan post purchase, bagaimana sih online marketing communication yang tepat ya, untuk membangun awareness, kesadaran doang. Kalau untuk membangun kesadaran doang, sosial media adalah tempat tepat. Targeted email ads juga tepat ya, email yang ditargetkan ya khusus, atau targeted display ads, targetkan bisa usia berapa dan usia berapa, pria atau wanita, tinggal di mana, itu sangat tepat sekali. Dalam tahapan pencarian informasi, maka Anda perlu
komunikasi pemasarannya ya, atau promosinya di search engine Google ya. Oke. Online katalog dipersiapkan, situsnya dipersiapkan dengan baik, site visits ya. Oke. Lalu jaring sosial juga boleh. Pada saat evaluation alternatif, konsumen sudah mulai mengevaluasi alternatif yang ada. Itu bisa banyak evaluasi dari pemakai-pemakai ya, review-review produk, bintang-bintangnya dan sebagainya. Pada saat pembelian, biasanya konsumen akan melihat ada flash sale nggak, ada promotion nggak, ada diskon nggak, dan sebagainya ya. Pada saat setelah mereka membeli, mereka akan biasanya ada komunitasnya, komunitas pembeli ini ya, kayak misalnya komunitas Avanza misalnya, komunitas Yamaha Mio misalnya ya. Post purchase ini bisa membangun loyalitas nantinya. Customer email, online updates, dan social networks. Di offline marketing communication juga bisa diberikan untuk membangun setiap proses keputusan konsumen ini. Kalau di tahapan awareness, media massa, TV, radio, print media, media cetak, dan juga social network itu bagus. Kalau tiap tahapan pencarian, maka katalog, iklan cetak, ya, media massa, para penjual, ya, rating produk dan sebagainya, kunjungan toko dan sebagainya. Pada saat evaluasi, pada sangat berpengaruh orang-orang yang memang bisa influencer, opinion leaders ya, reference group misalnya grup-grup tertentu, mass media dan sebagainya. Pada saat pembelian sudah pasti ada kalau ada promosi, ada direct mail dan sebagainya. Ada penawaran khusus ya untuk orang khusus pada saat mereka birthday misalnya ya, akan mendukung dalam hal marketing communicationnya atau promosinya. Nah, post purchase behavior itu kalau misalnya ada warranty, ada garansinya, misalnya garansi berapa ribu kilometer untuk mobil atau motor ya misalnya, service calls, parts and repairs, spare part dan perbaikan dan sebagainya ya. Model perilaku online secara umum adalah terbagi 3. Ada user characteristics, ada user skills, dan juga product characteristics. Ini menentukan model perilaku dari online secara umum ya. Karena karakteristik orang beda-beda. Ada orang nggak mau belanja online karena mereka nggak mau ribet ya, nggak ngerti sama sekali. Ada orang yang tahu bahwa di online itu sangat murah sekali ya, memudahkan sehingga mereka mau. Berbeda ya tiap orang. Ada orang yang sudah tahu tapi tidak mau melakukannya karena nggak ada waktu ya, tergantung. User skills, skill setiap orang berbeda-beda ya, terutama cara melakukan transaksi online. Transaksi online itu mengedepankan juga pembayaran online juga biasanya orang yang bisa melakukannya itu adalah skillnya bagus ya. Product characteristics, beberapa produk bisa mudah dijelaskan, dikemas, dikirim online ya, ciri-ciri produk. Kalau sofa itu agak ribet ya. Fitur website misalnya, kelambanan dalam hal download ya, latency, usability, security. Ini mempengaruhi juga ya fitur-fitur website ya, baik keamanannya ya, kecepatan dalam download dan pemakaian dan sebagainya. Sikap terhadap pembelian online ya, persepsi dan kendali dunia online, apakah bisa dipercaya atau tidak. Nah, ada namanya clickstream behavior. Apa sih namanya clickstream behavior? Clickstream behavior itu menjelaskan catatan transaksi yang dilakukan konsumen saat bergerak di situs web, mulai dari search engine Google menuju ke berbagai situs lainnya, kemudian tertuju pada satu situs, akhirnya keputusan pembelian. Ya. Clickstream marketing berbeda lagi, berasumsi konsumen tidak memiliki pengetahuan mendalam dan bisa dikembangkan secara dinamis seiring pemakaian internet oleh konsumen. Misalnya display dari iklan berbayar dari mesin cari misalnya. Clickstream marketing ini tipsnya adalah apa yang dicari konsumen pada saat itu ya, dan bagaimana mereka cari ya. Anda bisa cari dalam Google Trend juga bisa ya, ada data-datanya di sana. Jadi clickstream data itu dipakai biasanya jumlah hari setelah kunjungan terakhir, sudah berapa hari, pembelian sebelumnya itu apa aja dan sebagainya. Jika ada data demografis dipakai. Yang terakhir ya kali ini model perilaku konsumen online ya. Kita sudah jelaskan tadinya bahwa yang menentukan perilaku pembelian konsumen, clickstream behavior itu adalah culture, social norm, psychological, dan juga background demographic factors. Tapi ada intervening factor ya, ada faktor-faktor yang
antara ya, oke. Yaitu brand, marketing, communication stimuli, rancang komunikasi pemasaran atau promosi, kemampuan perusahaan dalam menyediakan barang dan jasa, website features, fitur-fitur di website, di situs, dan juga fitur di aplikasi, consumer skills, product characteristics, purchasing attitude, perceived behavior control, kendali perilaku, kendali yang dirasakan, bisa kendali nggak ya, social networks, oke. Ini pada molde ini keputusan pembelian dibentuk oleh faktor background demographic, beberapa faktor intervening, akhirnya sangat dipengaruhi oleh clickstream behavior, tepat sebelum moment of purchase, ya. Oke. Well, shoppers, kalau bicara mengenai orang yang berbelanja, itu ada browsers, ada buyers, oke. Jadi kira-kira shoppers itu hampir 90%-nya adalah orang-orang pemakai internet ya. Jadi 77% pembeli dan 13% orang yang memang hanya mengecek aja harga dan barang dan sebagainya. Tapi mereka beli secara offline. Ya, itu hasil surveinya. Oke, riset online mempengaruhi biasanya lebih dari 1,3 triliun pembelian retail pada tahun 2016 ya. Oke. Online traffic dipengaruhi oleh brand ya, biasanya, dan juga shopping offline. Media cetak tradisional, koran, majalah, dan televisi itu adalah yang paling kuat ya. Di komunitas online, blogging juga sangat berpengaruh dan juga jejaring sosial lainnya. Jadi untuk membangun modern customer journey itu dari awareness supaya bisa dicari, findability, search, bisa berupa reputasi, research again, akhirnya conversion, jadi uang ya, transaksi dilakukan, purchase, dan akhirnya experience, advocacy, mereka akan merekomendasikan ya berbagai hal. Nah ini menurut Vendasta, cara membangun ini dalam hal periklanan seperti apa? Dalam interest and awareness ini semua disebutkan ya, oke. Ada social advertising, search atau text marketing, loyalty program, YouTube video ads, television, billboard, online display advertising, newspaper, magazine, radio, word of mouth marketing. Pada tahapan search bisa dicari adalah organic search, PPC ya, pay per click, maps, directories, application near me, GPS. Tahap research, blog, articles, review, social media, word of mouth. Tahap purchase itu diperlukan website, online booking, purchase via application, in-store purchase, salesperson, marketing materials. Dan yang terakhir, untuk membawa advocacy, rekomendasi, itu dibandingkan antara kenyataan dan juga apa yang diharapkan mereka. Biasanya kenyataan lebih tinggi, maka akan puas. Kenyataan lebih rendah, maka akan kurang puas. Ya. Baik. Cara strategi memaksimalkan bias online, itu adalah pertama, pedagang daring atau merchant-merchant ya, di e-commerce, membuat konten informasi situs mereka. Perlu ya untuk menarik netizen browsing ya. Cari informasi itu apa aja di website kita. Kedua itu membangun konten, mendapatkan peringkat tinggi di mesin pencari, bangun konten yang bagus, SEO. Lalu jangan perhatikan langsung penjualan langsung ya, jangan terus-menerus jualan langsung, jangan terus-menerus ya. Lalu promosikan layanan dan produk, terutama produk baru dalam media offline untuk mendukung toko online mereka juga. Nah, apa yang dibelanjakan online oleh konsumen? Biasanya baju-baju, aksesoris, komputer elektronik, sampai ke hal-hal lain ya. Ada barang-barang yang big ticket. Big ticket itu harganya $1.000 lebih biasanya, 15 juta lebih. Konsumen zaman now lebih percaya diri dalam membeli hal yang mahal melalui online ya. Contohnya barang elektronik, hardware komputer, travel. Small ticket itu harganya di bawah 1,5 juta atau $100 di bawahnya ya. Penjualan barang dalam partai besar, seperti perabot, pelengkapan terus-menerus berkembang pesat zaman sekarang. Gratis ongkir ditawarkan Amazon. Pengecer besar lainnya memberikan sumbangsi supaya konsumen memberi barang besar dan lebih mahal, seperti AC. Kira-kira 9% pemakai internet tidak berbelanja online. Kenapa? Ada dua hal, trust dan juga hassle. Trust itu maksudnya rasa takut pelapak online akan menipu, menyalahgunakan kartu kredit mereka, pemakaian informasi pribadi, dikirim email-email spamming. Yang kedua itu hassle factor, biaya pengiriman. Oh, ternyata pengirimannya mahal ya. Nanti kalau mau kembalikan gimana? Mereka beli sofa putih dapatnya warna hijau, oke, nggak cocok. Mau retur gimana ya? Dan lain-lain.
dan ketidakmampuan menyentuh merasakan produk, yaitu namanya hassle factors. Kenapa mereka tidak beli online? Dan dua faktor penting untuk membentuk keperusahaan online adalah utility dan trust. Utility ini adalah manfaatnya. Konsumen menginginkan kesepakatan yang bagus, tawar-menawar, kemudahan, dan kecepatan pengiriman manfaatnya. Trust itu penting banget ya, persepsi dan kredibilitas, ease of use, dan juga perceived risk, resiko yang dirasakan, kemudahan pemakaian, dan juga kredibilitas ya. Sebelum mereka melakukan pembelian, mereka harus dapat trust itu dulu. Itu biasanya dengan reputasi yang kuat ya, kejujuran, fairness, dan delivery, betul-betul menyampaikan. Forum feedback seperti opinions itu seperti somu.com ya, review buku Amazon dan reviewer. Forum feedback eBay, semuanya contoh adalah mekanisme trust building online. Baik, sampai di sini dulu, sampai jumpa ya di lain kesempatan. Salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra.